Hello everybody, selamat datang di channel Klinik Matematika Pi, tempat belajar matematika happy, bikin kamu makin ngerti. Oke, untuk kali ini, di video kali ini, Pak Haji akan menyampaikan materi yang sangat penting, yaitu tentang gradien. Gradien ini adalah subbab dari bab yang utama, yaitu bab persamaan garis lurus. Dalam persamaan garis lurus ada subbab namanya gradien. Oke, untuk siswa klinik matematika Pi semuanya, silahkan perhatikan sebagai ilmu yang akan menghiasi diri kalian untuk menjadi lebih unggul daripada orang-orang yang tidak berilmu. Materi gradien ini juga saya khususkan selain untuk siswa klinik matematika Pi, juga untuk siswa saya di SMP Negeri 4 Wates, karena subbab gradien sendiri kemarin belum sempat saya sampaikan. Silahkan siswa SMP 4 Wates kelas 8, saya minta untuk memperhatikan video ini untuk menguasai subbab gradien. Langsung saja kita mulai. Nanti ke depan akan ada pembagian. Yang pertama membahas tentang definisi gradien, yang selanjutnya cara menghitung gradien. Jika memungkinkan nanti di akhir sesi ini juga akan ada latihan soal. Jika tidak memungkinkan nanti ada sesi live sendiri, nanti silahkan stay tune di channel Klinik Matematika Pi, baik YouTube maupun di Instagram. Oke, kita mulai dari definisi. Definisi gradien. Tidak sesusah kedengarannya ya, gradien. Kamu jangan alergi dulu. Gradien tidak susah kedengarannya. Gradien itu artinya apa? Gradien itu adalah kemiringan. Nah, dari kata miring yang ditambahin kesamaan jadi kemiringan. Miring ya, kamu sendiri kan sudah familiar. Miring itu ya miring itu ya nggak lurus. Nah, gradien itu adalah kemiringan. Kemiringan apa kan gitu, harus ada objeknya kan. Masa nggak ada objeknya? Yang miring apa kan gitu. Yang miring adalah garis lurus, tentu garis lurus karena kita sedang belajar tentang persamaan garis lurus, ada di bab persamaan garis lurus atau persamaan garis lurus PGL, maka kemiringan yang dimaksud adalah kemiringan dari garis lurus. Gimana sih maksudnya? Ya garis itu kan beda-beda miringnya, ada yang miring kayak gini, ada yang miringnya segini, ada yang malah lurus mendatar. Nah, setiap garis ini itu miringnya berbeda-beda. Nah, ini yang miring ke kiri, ada juga yang miring ke kanan. Nah, ada yang sangat terjal, ada yang sedang, ada yang terjal banget sampai tegak gini. Nah, semuanya ini berbeda-beda miringnya. Makanya ada materi gradien ini untuk membahas kemiringan, nilai kemiringannya. Setiap garis itu punya yang namanya gradien. Setiap garis punya yang namanya gradien atau punya yang namanya kemiringan. Ini sama ini miringnya beda-beda. Jadi nilai kemiringannya beda. Nilai kemiringannya berbeda. Nilai berarti merujuk pada angka tertentu. 5, 10, min 70, seperempat. Nah, itu namanya nilai. Jadi gradien itu nanti ada nilainya. Nilainya berbeda-beda dari setiap garis. Gradien, nah ini saya hapus dulu. Gradien atau kemiringan itu disimbolkan dengan huruf M. Jadi kalau ada M, karena kita sedang belajar gradien, M itu ya simbol atau lambang dari gradien. M, nah misal ada garis namanya garis K, berarti MK itu bacanya jadi gradien garis K. Kalau garisnya namanya T, berarti MT namanya gradien garis T. Kalau ML berarti gradien garis L. Kalau M1 berarti gradien garis yang satu. M2 berarti gradien garis yang kedua, dan seterusnya.
Maka simbol dari kemiringan itu adalah M, kemiringan atau gradien. Setelah kamu tahu simbol, tahu definisi, nah kita akan perdalam lagi di gradien ini tentang perubahan nilai tadi, perubahan nilainya. Bagaimana perubahan perbedaan nilai pada masing-masing garis itu terjadi. Pertama, garis itu berbeda-beda miringnya. Nah, saya kasih tahu dulu bahwa garis yang mendatar itu gradiennya adalah 0. Ingat, garis nek mendatar, roboh, horizontal itu gradiennya 0. Kemudian perubahannya bagaimana? Perubahan kemiringannya bisa dilihat dari sini. Nah, seperti ini. Nah, ini miringnya lebih tinggi dari yang mendatar tadi tentunya. Kemudian lebih miring lagi, makin miring, semakin miring sehingga lama-lama kok tegak. Nah, sampai pada saatnya nanti akan tegak. Lama-lama akan semakin tegak. Nah, ini nilai kemiringannya beda. Semakin ke sini, ya semakin ke sini, kemiringannya akan semakin tinggi. Katakanlah ini kemiringannya setengah, lama-lama jadi 3/4, jadi 1, jadi 2, makin tinggi sampai saking tingginya yang tegak ini kemiringannya tak terhingga karena saking tingginya. Kemudian ada perubahan kemiringan yang lain. Perubahan kemiringannya berarti ini ke sana berarti bisa ke bawah. Nah, 0 ke bawah itu miring, semakin miringnya ke sini. Nah, yang ke sini itu kemiringannya itu makin kecil. Misal ini min setengah, ini berarti min 3/4. Kemudian makin ke sini minnya makin tambah lagi. Jadi min 1 misal, kemudian min 2, min 3 dan sampai min seterusnya sampai saking gedenya min, ya saking gedenya min sampai kalau tegak ke bawah ini dalam perspektif ini berarti karena tegak ke bawah berarti ini min yang tak terhingga. Sebenarnya ini karena ada dua perspektif ini dianggap min tak terhingga juga boleh karena sama-sama tegak ini. Ini intinya gradiennya tak terhingga. Boleh min tak terhingga, boleh tak terhingga. Kemiringannya tak terhingga. Oke. Nah, seperti halnya pada garis pada angka itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Di tengah-tengah 0, ke kanan berarti positif, ke kiri negatif. Nah, ini ternyata juga begitu. Ini semakin miring ke sana berarti positif, makin besar. Kalau ke bawah dari yang mendatar 0 ke bawah ini min 1, min 2 dan seterusnya sampai min 1 juta nanti min tak terhingga gitu. Nah, sehingga garis perbedaan kemiringannya itu pergerakannya seperti ini. Kalau gitu, kita bisa simpulkan bahwa perbedaan garis yang negatif sama positif, kemiringan yang positif sama negatif itu terlihat berbeda dengan kecenderungan miringnya. Yang positif tadi, nah ini yang ke atas ini kemiringannya positif semua, gradiennya positif semua. Itu nilai kemiringan yang positif itu semuanya pasti miringnya ke kanan. Kamu lihat, ini miring ke kanan, ini makin ke kanan ya, miring ke kanan sampai yang tegak. Nah, ini semuanya miring ke kanan, ini nilainya positif. Jadi semua garis yang miring ke kanan itu ternyata nilai gradiennya positif. Sebaliknya, ini yang ke bawah ini kan tadi negatif ya, dari 0, min 1, min semua. Nah, ini miring kemana? Yang 0 ke bawah ini miring ke kiri. Jadi kita simpulkan bahwa garis yang miringnya ke kiri itu gradiennya negatif. Ini kita sepakati dan kamu pahami dulu bahwa garis yang miring ke kiri nilainya negatif, miring ke kanan nilainya positif. Nah, ini secara umum dari definisi gradien mulai dari tadi simbol ya M itu sudah jadi kesepakatan, simbolnya M, kesepakatan semua ilmuwan. Kemudian ini
miring ke kiri, miring ke kanan positif, miring ke kiri negatif. Itu gambaran awal tentang gradien garis lurus. Saya hapus, nanti kalau pengen nyatet tinggal di preview aja videonya. Kemudian yang B, apa pembahasan yang B itu nanti kita akan membahas tentang cara menentukan nilai gradien. Tadi kan kita tahu bahwa garis itu gradiennya atau kemiringannya beda-beda. Antara yang miring ke sini sama yang ini. Loh, itu kan beda-beda tuh miringnya. Berarti kok tahu beda nilainya, berarti gimana cara menentukan nilainya? Ini kok kamu tahu nilainya segini gradiennya, yang ini gradiennya segini, ini gradiennya 4, ini 5, itu cara menentukannya gimana? Nah, pembahasan yang B ini adalah pembahasan cara kita mau tahu gradiennya itu berapa. Nah, ini yang penting kalian perhatikan, jangan sampai ada terskip berapa detik pun, karena akan ketinggalan. Matematika itu setiap kalimat dari orang yang menerangkan itu penting, tertinggal satu kalimat nanti akan mempengaruhi pengetahuan berikutnya. Oke, cara menentukan gradien. Yang pertama, itu gradien yang diketahui kalau diketahui gambarnya. Kalau diketahui gambarnya, itu cara menentukan gradiennya simple. Misal gambarnya ini koordinat kartesiusnya dulu. Nah, gambarnya misal ini, seret ini. Nah, terus diketahui titik poinnya ini misal 6, yang ini 3. Oke. Rumus gradiennya tadi atau M untuk garis yang diketahui gambarnya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Rumusnya adalah, ini paten dari saya ini ya, ngadeg per atau bagi ambruk. Nah, ngadeg itu horizontal. Kebalik. Ngadeg itu vertikal ya. Ngadeg itu vertikal per ambruknya itu horizontal. Nanti rumusnya vertikalnya berapa bagi horizontal. Langsung aja kita praktekkan. M garis ini berapa? Ngadegnya ini, ini dari 0 ini ya, dari 0 sampai ini berapa? 6. Per ambruknya berapa? Ambruknya ini 3. Ulangi, M sama dengan ngadegnya 6 per ambruknya 3. Apakah ini jawabannya? Belum selesai. Kamu juga harus memperhatikan kemiringan garisnya. Garisnya miring kemana? Miring ke kiri. Tadi kalau miring ke kiri gradiennya negatif. Nah, negatif atau positifnya kamu yang menentukan, karena ini model yang diketahui gambarnya. Kamu harus menentukan kemiringannya kemana, baru minnya kamu kasih atau plusnya kamu kasih. Karena miring ke kiri maka gradiennya negatif. 6/3 terus disederhanakan bagi 3 bagi 3, 6 bagi 3, hasilnya negatif 2. Oh, berarti gradien garis ini atau M-nya sama dengan negatif 2. Gradiennya ketemu. Oke. Nanti kalau mau nyatet di pause saja. Kemudian contoh yang selanjutnya saya kasih contoh lagi sebelum lanjut. Buat koordinat kartesius lagi. Kemudian ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah. Terus garisnya ini kita buat garis yang ini. Seret. Nah. Terus misal ini 4, yang sini misal berapa? Sekitaran 7 lah ya. Min 7 karena di kiri ya, di sini kan 0 ya. Ke kiri berarti min 7, ke atas positif 4. Nah, gradiennya berapa? Tadi rumusnya M-nya ngadeg bagi ambruk. Ayo kamu lihat ngadegnya berapa? Ngadegnya 4 per ambruknya berapa? Kita ambil angkanya tok, 7. Kenapa enggak negatif 7? Karena kita fokus ke angkanya aja, karena min atau plusnya itu enggak ditentukan
di sini main itu. Main ini nggak mempengaruhi gradiennya. Gradiennya tetap kamu lihat dari kemiringan garisnya miring ke kanan atau kiri. Miring ke kanan berarti gradiennya positif. Berarti jawabannya 4/7. Maka gradien garis ini adalah 4/7. Dan nggak bisa disederhanakan, jawabannya berarti 4/7. Oke, seperti itu ya. Jadi miring ke kanan kirinya kamu harus tentukan, jangan sampai lupa. Jadi kalau miring ke kanan positif, miring ke kiri negatif. Ini yang pertama. Yang kedua, ini saya hapus saja. Cara menentukan gradien yang kedua itu menentukan gradien yang tidak diketahui gambarnya tuh. Gambarnya nggak kelihatan, tapi hanya diketahui dua titik yang dilalui. Diketahui 2 titik yang dilalui. Maksudnya gimana? Jadi garis kalau di koordinat kartesius ya, garis x y itu bisa terbentuk kan minimal ada berapa titik? Ada 2 titik. Kalau cuma ada 1 titik, udah jelas belum garisnya? Tentu belum. Bisa ini baru 1 titik, baru 1 titik ya. Bisa ini, bisa ini. Nah, garisnya belum jelas kalau baru 1 titik. Tapi kalau sudah ada 2 titik, misal saya ambil titik di sini sama di sini, nah itu garisnya sudah jelas, sudah pasti garisnya mana? Sudah pasti garisnya. Nah, sudah pasti garisnya yaitu karena titiknya sudah jelas di sini sama di sini. Jadi minimal ada 2 titik sehingga terbentuk garisnya sudah jelas. Nah, kita di sini di bagian ini akan mencari gradien garis yang gambarnya itu enggak ada, tapi kita tahu titiknya. Misal ini koordinat titiknya berapa di sini 4. Nah, misal kebetulan ini 4 juga berarti 4,4 ya. Terus ini titiknya di sini berapa? -1 ya. -1, -5. Jadi koordinatnya di sini -1, -5. Koordinat itu harus X dulu baru Y dulu ya, jangan balik. Jadi nggak ada gambarnya, cuman diketahui koordinat titiknya. Itu gimana cara mencarinya? Pakai rumus. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Ilustrasinya gini, kita hanya diketahui 2 titiknya, misal titiknya 3,2 dan 5,7. Nggak ada tuh gambarnya, cuman ada koordinat titiknya tok, ini 2 ini. Cara ngitungnya gimana? Pakai rumus ini. M gradien sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Apa itu Y2, Y1, X2, X1? Ya tentunya berhubungan dengan titiknya ini. Titiknya kan ada 2. Yang namanya titik itu kan pasti X, Y. Yang satunya juga X, Y. Nah, karena ada 2 titik, nanti tidak bingung ini yang X yang mana. Maka yang satu, misal ini saya kasih nama X1 ini. Berarti kalau ini X1 ini harus Y1. Kalau ini berarti kalau ini udah X1 yang ini X2, ini Y2. Nah, itu asal usul X1 sama Y1, X2, Y2 itu karena ada 2 titik. Nah, 2 titik yang mau kita cari gradien garisnya. Jadi X1, Y1. Kalau dibalik boleh nggak? Boleh. Kamu mau dibalik gimana? Yang ini yang X2 gitu. Ini X1, ini Y1, ini X2. Berarti ini Y2 boleh. Nanti tinggal kita masukkan ke rumus sesuai pemberian X1, X2-nya kamu ya. Oke, kita praktekkan. Misal ada 2 titik ini. Kita nggak tahu gambar garisnya kayak apa loh ya. Tapi kita mau mencari gradiennya. Ya udah. Masukkan aja M sama dengan Y2 yang kamu jadikan Y2 tadi 7 ya. Dikurangi min di sini itu asli rumusnya emang min. Jadi kalau nanti Y1-nya ini Y1-nya ini min 2 berarti kamu masukkan min 2 per X2. Nah, rumusnya kan X2. X2-nya berapa? Ini 5. Kurangi X1. X1-nya ini berapa? Ya, 3, 5 min 3.
Terus kita hitung 7 dikurangi min 2 itu jadi plus. 7 plus 2 berapa? 9 per 5 kurangi 3 berapa? 2. Nah, gradiennya adalah 9 per 2. Positif atau negatif? Ya udah, ini udah otomatis. Kalau yang ini kita nggak usah mikir miring nengen, miring kanan atau miring kiri. Sudah otomatis hasilnya kalau miring ke kanan pasti positif. Ini positif kan? Berarti garisnya pasti miring ke kanan. Kita nggak usah perlu lihat gambarnya, udah tahu. Coba kita buktikan, coba kita gambar yuk. Nah, kita gambar di sini. Koordinatnya berapa, koma berapa? 5,7. 1 2 3 4 5,7. Oke, sekitar di sinilah. 5,7 itu jangan yuk garisnya dihubungkan ini 5 sama 7 gini, salah. 5,7 itu ya ini titiknya di sini 5,7. Terus satunya adalah 3, min 2. Nah, di sini. Ini koordinat 3, min 2. Berarti garisnya mana? Nah, garisnya ini. Nah, garisnya ini. Kita gambar seret. Nah, itu dia. Miring kemana? Otomatis pasti miring ke kanan karena tadi gradiennya positif. Tadi kita nggak usah gambar garisnya pun udah tahu itu miring ke kanan. Nah, gimana rumusnya tadi? Y2 min Y1, ya hapus ya. Rumusnya tadi apa? YM sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nanti di preview lagi video ini, kamu pahami betul-betul. Nanti latihan soalnya belakangan. Oke, cukup untuk yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga itu kita juga masih dalam hal mencari gradien, tapi gambarnya nggak tahu. Gambarnya nggak tahu, titik yang dilewati juga nggak tahu. Terus apa yang, kalau itu semua nggak tahu, gimana nyari gradiennya? Berdasarkan diketahui persamaannya. Jadi diketahui apanya? Persamaannya. Nah, kemarin kan sudah berdasar persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu kan kemarin saya bagi menjadi 3 bentuk. Nah, kalau di LKS itu kan Y sama dengan MX plus C. Saya kasih nama bentuk pertama ya ini. Kalau di LKS ini namanya bentuk eksplisit. Eksplisit. Nah, ada bentuk yang selanjutnya AX plus BY sama dengan C. Ini saya kasih nama bentuk kedua. Kalau di LKS nggak ada, ini kita kasih nama aja bentuk SPLDV. Bentuk khas untuk eliminasi SPLDV itu ya. Bentuk yang ketiga, ini saya kasih nama bentuk yang ketiga, atau kalau di LKS ini namanya bentuk implisit. Bentuk implisit. Oke, dari 3 bentuk ini, kan kalau pas kemarin belajar persamaan garis lurus, cuman dari persamaan misal 3x plus 5y sama dengan 6, bentuk kedua ini kita bisa gambar garisnya. Ada wujud garisnya di sumbu atau koordinat kartesius, ada wujud garisnya. Berarti punya kemiringan, benar sekali, punya kemiringan. Jadi garisnya ini ada kemiringannya. Gimana ngitung kemiringan garis yang nggak diketahui gambarnya, tapi cuman kelihatan persamaannya aja? Itu nanti juga dibedakan berdasarkan bentuk persamaannya. Kalau persamaannya yang ini, cara nyari gradiennya simple. Gradiennya apa ya? M. M-nya di sini. Nah, M di sini. Nah, misal contoh, Y sama dengan 3X kurangi 5. M-nya berapa? M-nya sama dengan 3. Ya, berarti gradiennya 3 ini. Kemudian lagi Y sama dengan min 5 per 2X plus 7. M-nya berapa? M-nya min 5 per 2. Gradiennya berarti juga negatif 5 per 2. Nah, gampang gradiennya kelihatan. Kemudian ini untuk yang bentuk eksplisit berarti M atau gradiennya ya M itu yang terlihat. Sekarang kalau yang bentuk ini sama, yang bentuk kedua dan ketiga itu rumus untuk mencari gradiennya sama, M-nya rumusnya sama dengan negatif A dibagi B, min A per B. Nanti tergantung A sama B-nya itu berapa. A itu apa? A itu koefisien X.
B itu koefisien Y ya. Nah, ini sama-sama. Contoh 3x plus 4y sama dengan 3. Nah, ini bentuk kedua ya. Nah, nanti bentuk kedua dan ketiga rumusnya sama ini. Kita cari gradiennya. M berarti sama dengan apa? Min. Nah, minnya itu asli, kasih min pasti. A-nya berapa ini? Temennya X ini berapa? 3, berarti min 3 per B. Nah, B-nya berapa? Ini temennya Y, ini B ini 4, berarti gradiennya min 3 per 4. Sudah otomatis kalau emang ini garisnya ini gambarnya miring ke kiri, hasilnya pasti min ya. Ini berarti miring ke kiri karena hasilnya udah otomatis min. Negatif 3 per 4. Contoh lain, nah nanti nyatetnya belakangan, di pause saja videonya. Contoh yang lain ini ketika persamaannya ini 6x dikurangi 3y min 7 sama dengan 0, ini bentuk ketiga. Rumusnya sama. M-nya apa? M sama dengan min A. A-nya berapa? A-nya itu 6. Ini 6 per B. B-nya apa? Lah, ini B-nya jangan 3, tapi negatif 3 karena di sini ada min. Berarti min 3. Nah, perhatikan di sini min ketemu min, jadinya plus. Plus berapa? 6 per 3. Jadi gradiennya 6 per 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. Berarti gradiennya M-nya sama dengan, nah ini ketutup kamera, ketutup gambar saya alihkan di sini. Berarti M-nya sama dengan min 6 per B-nya tadi min 3. Berarti min ketemu min sehingga jadi plus. Plus 6 per 3. 6 per 3 itu 2. Berarti gradiennya adalah 2. Jadi persamaan garis yang ini, gradiennya M-nya sama dengan 2. Positif. Udah otomatis kalau emang miring ke kanan, ini miring ke kanan berarti ya, karena gradiennya 2. Miring ke kanan otomatis gradiennya udah positif, nggak usah kamu ini miring kanan berarti positif, negatif nggak usah, udah otomatis. Oke, ini juga bentuk. Nah, kalau bentuknya freestyle gimana? Misal 2x sama dengan 3y min 7. Lah, ini bentuk pertama enggak, bentuk kedua enggak, bentuk ketiga enggak. Bentuknya freestyle. Rumus gradiennya gimana ini? Ada persamaan yang kayak gini. Nah, kamu jadikan ke bentuk kedua atau ketiga atau pertama dulu. Kamu jadikan ke bentuk-bentuk eksplisit, SPLDV atau implisit, milih aja. Baru kamu cari gradiennya. Ya, sebenarnya juga bisa langsung aja, ini berarti gradiennya 2 per 3. Nah, karena ini kan ini terpisah kan, antara X sama Y-nya terpisah oleh sama dengan, berarti hampir identik dengan bentuk pertama, berarti gradiennya tinggal 2 bagi 3. Tapi jangan ikuti cara ini kalau belum paham, langsung aja biar aman, kamu jadikan aja ke bentuk yang kedua, pertama, kedua, atau ketiga, biar nanti gradiennya langsung bisa kamu cari pakai cara-cara yang ketiga ini ya. Oke, pahami betul proses mencari gradien yang ketiga ini yang diketahui persamaannya. Oke, baru nanti next yang keempat. Apa yang keempat ya? Dulu saya hapus dulu. Yang keempat itu mencari gradien ya, masih mencari gradien, tapi tidak diketahui gambarnya, gambarnya enggak tahu. Titik, dua titiknya enggak tahu juga. Persamaannya enggak tahu juga. Terus gimana cara mencari gradien? Apa-apanya enggak tahu. Ya, yang diketahui tetap ada yang diketahui. Diketahui hubungannya dengan garis lain. Jadi ada garis yang lain, misal ini garis, terus ada garis yang lain di sana. Karena dia hubungannya jelas, nah ini sama ini itu ada hubungan, maka walaupun yang ini nggak tahu gradiennya, kalau yang ini tahu, ini jadi ikut tahu gradiennya. Karena ada hubungan khusus, nah, hubungan spesial. Nah, gitu. Nah, hubungannya apa aja? Ada dua nanti. Yang pertama, ketika sejajar. Udah belajar sejajar ya, garis sejajar itu yang kayak gini ini. Nah, ini sejajar. Biasanya ada tanda
ada tanda panahnya. Kalau sejajar itu ada tanda kayak gini. Nah, kayak gini berarti ini dua garis ini sejajar. Kalau dua garis itu sejajar, maka gradien garis 1 dan gradien garis yang kedua itu sama. Jadi dua garis kalau sejajar itu gradiennya sama. Misal garis yang ini karena miring ke kanan semua, ini katakanlah garisnya ini gradiennya misal 3/4. Nah, yang ini berapa gradiennya nggak tahu kan? Nah, karena udah tahu bahwa ini sama ini sejajar, maka gradiennya sama. Kalau ini 3/4, ya ini berarti juga ikut 3/4 karena sejajar. Nah, sejajar itu gradiennya sama, semudah itu ya. Misal ada dua garis sejajar lagi. Nah, ini miringnya ke kiri ya. Berarti misal ini gradiennya min 3. Nah, karena sejajar maka garis yang ini gradiennya ikut min 3. Posisinya jauh gimana? Ya asalkan sejajar maka gradiennya sama. Misal ini di sini. Nah, yang satunya maaf ini Kak mengganggu ya, dihapus dulu aja. Nah, yang ini waduh. Nah, yang satu di sini. Satunya di sana kejauhan. Nah, kalau memang dua garis ini sejajar, ya gradiennya sama. Misal ini gradiennya karena miring ke kiri min 7, ya ini juga pasti min 7 gradiennya. M-nya sama dengan min 7, M1 min 7, M2-nya ikutan min 7. Itu kalau dua garis sejajar. Oke. Beranjak ke hubungan yang kedua. Nah, cuman ada dua hubungan nanti. Hubungan yang kedua itu ketika tegak lurus. Gambar garisnya nggak tahu nih, atau mungkin tahu tapi nggak tahu gradien garis yang satunya, samanya nggak tahu, titik 2 yang dilalui nggak tahu, tapi suruh nyari gradiennya. Gimana wong nggak tahu kok suruh nyari gradiennya? Nah, itu berdasarkan hubungan yang kedua, yaitu tegak lurus itu bisa dicari. Garis tegak lurus itu ya kayak gini loh. Ini ada garis satu lagi. Nah, tegak lurus itu seperti ini, membentuk sudut yang besarnya 90 derajat, itu namanya dua garis yang saling tegak lurus. Ada hubungannya. Dua garis itu kalau tegak lurus, maka M1-nya sama M2-nya jelas nggak sama loh ya, yang tegak lurus. Kalau sejajar sama. Kalau tegak lurus gimana hubungannya? M1, gradien garis yang satu, nilai gradien yang satu. Kalau dikali gradien garis yang satunya, yang kedua, hasilnya pasti negatif 1. Nih, tapi kamu jangan bingung-bingung. Biasanya kalau dikasih yang kayak gini malah bingung. Yang cara cepat aja, ini. Katakanlah ini ada dua garis. Saya buatkan garisnya dulu. Seret. Seret. Nah, ini tegak lurus ya. Nah, misal kelihatan agak miring, anggaplah tegak lurus. Yang ini gradiennya misal 2. Oke. Yang ini gradiennya 2. Karena tegak lurus, yang ini nggak tahu ini berapa. Ini berapa. Karena ini 2, maka berdasarkan hubungan tegak lurus, gradien ini bisa ketemu ini. Berapa? Kalau pakai konsep ini, berarti nanti 2 ini, kalau dikali ini hasilnya pasti min 1. Tapi cara cepat aja. Kalau ini 2, yang ini pasti dibalik, diper gitu ya. Seper, 2-2-nya jadi di bawah, satunya di atas. 2 itu kan berarti 2/1 ya. Jadi nanti satunya yang di atas, 2-nya di bawah. Terus karena ini positif, yang ini harus kebalikannya jadi negatif. Contoh lagi di sini. Oke, seret, seret. Nah, ini misal gradiennya min 3. Ini min 3. Ini kan tegak lurus. Yang ini nggak tahu tuh gradiennya berapa sih. Nah, karena tegak lurus, ya ini bisa ketahuan gradiennya. Tinggal balik ini. Dibalik karena ini 3, berarti dibalik jadi 1/3. Tandanya apa? Karena ini udah negatif, miring ke kiri kan. Ini yang ini pasti positif. Gitu aja. Walaupun nggak ada gambarnya. Kalau ini negatif 3 tegak lurus berarti pasti 1/3. Contohnya itu. Terus yang selanjutnya, contoh selanjutnya itu ada garis lagi. Nah, ini nggak usah ada gambarnya sekarang.
gradiennya itu min 3/4 nih. Nah, tegak lurus sama garis lain. Garis yang lain itu berapa sih gradiennya? Kalau tegak lurus sama ini, M-nya berarti tinggal balik ini. Ini 3/4 dibalik jadi 4/3. Ini min berarti yang ini plus. Lagi, misal ada M atau gradien 10, min 10. Berarti gradien yang satu tinggal dibalik jadinya 1/10. Karena ini udah min, yang ini gradiennya pasti positif. Coba sekarang, yuk maksud ini gunanya buat apa? Ini buat teori aja. Gradien 1 dikali gradien yang tegak lurusnya tadi hasilnya pasti min 1. Ini M1 kali M2 pasti hasilnya min 1. Coba, min 3/4 dikali berapa berarti? Dikali M2-nya 4/3. Coret-coret 1, coret-coret 1, berarti hasilnya sama dengan min 1. Nah, pasti itu. Ini juga lagi, min 10 dikali 1/10, coret-coret hasilnya sama dengan min 1. Jadi dua garis yang saling tegak lurus itu gradiennya kalau dikali pasti hasilnya min 1. Itu teorinya. Nah, kamu cara mencari gradiennya pakai teori ini bisa, atau langsung tadi dibalik terus kalau min jadi plus jadi min. Nah, itu secara umum persamaan garis lurus, gradiennya nilai-nilainya bisa dicari dengan seperti itu. Garis lurus itu gradiennya bisa dicari dengan 4 model ini, berdasarkan 4 model ini. Oke. Sekarang contoh yang model keempat ini, ketika yang diketahui bukan gambarnya atau bukan gradiennya, tapi persamaannya. Misal saya punya persamaan Y sama dengan 2/3 X min 7. Oke. Ini ada garis yang punya persamaan ini. Terus ada garis di tempat lain tuh. Kita nggak tahu persamaannya. Hubungannya sejajar dengan ini. Nah, ada garis di sini. Yang ini misal garisnya ini, yang ini garisnya ini. Sejajar mereka. Yang ini persamaannya ini berarti gradiennya berapa? Nah, karena persamaannya sama dengan 2/3 X min 7, maka gradiennya adalah 2/3. Nah, tadi katanya kan sejajar. Berarti garis lain di tempat lain yang nggak tahu persamaannya, kita bisa tahu gradiennya, yaitu juga sama 2/3. Nah, bisa gitu juga ya. Bisa ada model yang kayak gini juga. Nah, nanti ini minimal kamu nonton video ini 3 kali, nanti pasti paham banget ya. Nah, terus lagi ada persamaan ini. Kok 3x min 2y sama dengan 7. Nah, ini ada garis yang persamaannya 3x min 2y sama dengan 7. Terus kita suruh mencari gradiennya kan pasti gampang ya. Nah, tapi kita nggak suruh mencari gradien garis ini. Yang disuruh nyari adalah gradien garis lain di tempat sana yang hubungannya itu tegak lurus dengan ini. Tegak lurus sama ini tadi. Ini tegak lurus sama garis ini yang nggak tahu persamaannya, nggak tahu. Garis gambarnya nggak tahu, titiknya nggak tahu, gimana nyari gradiennya? Tapi kita tahu hubungannya dia tegak lurus, otomatis aman. Tegak lurus tadi gradiennya gimana dibalik ya. Nah, tapi kita harus tahu gradien garis ini dulu. Nah, berdasarkan persamaan tadi, kalau persamaannya bentuk kedua atau ketiga, rumusnya kan min A/B. Masukkan min A-nya itu 3 per B-nya min 2. Hati-hati, ini B-nya min 2 loh ya. Berarti gradiennya sama dengan min ketemu min jadinya plus 3/2. Nah, 3/2 itu kan gradien ini. Nah, tegak lurus sama gradien yang mau kita cari. Karena hubungannya tegak lurus, maka yang ini gradiennya tinggal ambil dari sini. Tapi nggak sama, dibalik. Karena tegak lurus berarti jadinya 2 per M-nya sama dengan 2/3 ya. Tok, enggak. Karena tegak lurus, kalau yang sini positif, ini kan positif ya. Berarti ini gambarnya mesti miring ke kanan. Positif 3/2, berarti yang ini pasti negatif 2/3. Nah, selesai deh. Ini persamaan, ini gradien ya. Pembahasan tentang gradien sudah cukup sampai di sini. Kalian ulang-ulang itu videonya sampai betul-betul paham. Nah, nanti kalau belum paham, tanyakan di kolom komentar di channel yang Klinik Matematika INPI ini ya, yang tempat saya mengupload YouTube ini. Oke, dari Pak Aji sekian. Kalau nggak
paham juga nanti boleh chat ke nomor WA Klinik Matematika B atau nomor WA Pak Haji. Oke, selamat belajar. Stay tune di channel YouTube Klinik Matematika B dan channel Instagram Klinik Matematika B untuk memantau nanti ada live mengerjakan soal. Ya, bisa tentang gradien atau bab apapun. Oke, tetap semangat. Jangan lupa belajar dengan Klinik Matematika B. Oke, terapi belajar di Klinik Matematika B, terapi belajar happy, bikin kamu makin ngerti.